Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja, pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia, ialah Santo Athanasius, Uskup Alexandria, Mesir. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris uskup Alexandria. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya Athanasius meneladani cara hidup para pertapa itu dan menjadi seorang pendoa besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nisea. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Athanasius dipilih menjadi Uskup Alexandria. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 34 sampai 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea.
Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih,
supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah karya Allah lewat diri kita. Bacaan pertama pada hari ini berbicara tentang para murid yang diadili di hadapan Mahkamah Agama Yahudi karena pemberitaan mereka tentang Kristus yang bangkit. Menariknya, ketika para rasul diadili, Gamaliel, seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi yang sangat dihormati banyak orang, berdiri dan meminta kepada semua anggota Mahkamah Agama supaya membiarkan para rasul pergi. Sebab jika apa yang mereka lakukan bukan pekerjaan Tuhan, itu mungkin tidak akan bertahan lama dan mereka akan tercerai-berai. Namun jika pekerjaan yang dibuat para rasul itu berasal dari Allah, mereka tak akan lenyap, bahkan yang memusuhi mereka bisa saja bertentangan dengan kehendak Allah. Demikianlah mereka membiarkan para murid Yesus pergi, dan para murid Yesus terus berkhotbah di bait Allah maupun di rumah-rumah umat. Dan banyak orang percaya kepada Kristus. Gereja pada zaman modern ini masih terus mewartakan tentang Yesus Kristus. Pemberitaan Injil ini telah berlangsung selama 20 abad dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Ini menjadi bukti bahwa pekerjaan ini memang dikehendaki Yesus sendiri. Kelahiran gereja sendiri memang dikehendaki Yesus, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bahkan penyebaran pewartaan Injil pun memang diperintahkan oleh Yesus untuk dilaksanakan oleh para muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya sampai sekarang gereja tetap bergerak mewartakan Injil atas rupa-rupa cara dan rupa-rupa bentuk di seluruh dunia, mewartakan kasih Allah bagi manusia. Saudara-saudariku terkasih, ini juga merupakan kriteria yang baik untuk mengukur hidup dan karya kita. Jika pekerjaan, usaha, pelayanan kita itu sungguh-sungguh adalah kehendak Allah, maka dengan keyakinan penuh kita akan melakukannya, tak peduli tantangan atau hambatan yang ada. Malah rintangan yang ada
akan memurnikan hati kita untuk melakukan kehendak Allah itu. Apalagi jika apa yang kita lakukan itu adalah karya kasih, pengampunan, pertolongan, dan pengorbanan diri kita bagi Tuhan dan sesama. Itu sudah barang tentu adalah karya Allah lewat diri kita. Kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan karya kebaikan di dunia ini. Maka jika kita berada di jalan yang benar, janganlah takut melangkah. Kalaupun ada rintangan, itu tak bakal menghentikan langkah kita. Maka Allah tak akan tertutup untuk menjaga dan melindungi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.